Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bergabung di channel Rumah Karpa. Kali ini kita akan membahas soal-soal persilangan ya teman-teman. Tapi di sini saya mau bahas persilangan untuk yang tingkat SMA ya teman-teman, atau kelas 12 ya. Sebelumnya kita sudah membahas untuk yang SMP. Nah, kali ini kita yang SMA. Yuk ya, ini saya udah ada soalnya di sini ya dia. Tanaman ercis biji bulat ya, nih ya. Oke. Batang tinggi. Nah, di sini ini saya buat berarti untuk sifat yang dihibrid ya teman-teman. Kita buat sifat yang dihibrid di sini ya. Di sini saya buat B besar itu ya bulat, T besar ini tinggi ya. Dengan kacang ercis ya, biji bulat, kisut ya. Biji kisut, batang pendek ya, atau di sini saya tulis B kecil, T kecil. Nah, menghasilkan tanaman biji bulat, batang tinggi ya. Di sini tidak saya tulis genotipnya dulu ya. Jika F1 disilangkan sesamanya, berapa persen individu yang dihasilkan pada F2 ya dengan sifat seperti F1-nya. Oke ya teman-teman, di sini kita diminta mencari F2 yang memiliki sifat sama seperti F1-nya. Nah, oke, yuk kita langsung jawab aja ya. Langkah pertama seperti sebelumnya ya teman-teman, kita buat dulu P1-nya ya. P1-nya di sini saya buat, ini kan dia disilangkan bulat, tinggi ya, bulat batang tinggi disilangkan dengan kisut pendek ya, kisut pendek. Nah, ini saya tuliskan dulu ya untuk genotipnya. Di sini saya buat B besar, T besar ya, kisut pendek, B kecil, T kecil. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mencari gametnya ya. Kita cari gamet. Oke. Nah, ini karena kita sifat dihibrid ya teman-teman ya. Untuk gamet ini kan ada dua nih. Karena udah sama, salah satu aja yang kita tulis. Berarti di sini B besar, T besar ya. Kemudian yang ini kisut pendek juga kita tulis satu aja, B kecil dan juga T kecil ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan saja ya. Nah, cuman ingat cara memasangkannya tidak boleh B besar, T besar, B kecil, T kecil tidak bisa seperti itu ya. Tetapi kita urutkan teman-teman. Jadi di sini kita tulis dulu B besar, B kecil, kemudian T besar, T kecil gitu ya. Nah, jadilah di sini tanaman ercis biji bulat tinggi, tapi dia bulat tinggi heterozigot. Jadi semuanya 100% bulat tinggi. Sesuai ini ya teman-teman ya. Nah, ini biji bulat batang tinggi. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita ke P2 ya. Kita ke P2 di mana F1 ini disilangkan dengan sesamanya. F1. Oke ya. Kita tulis dulu F1 disilangkan dengan sesamanya ya, karena ini dihibrid. Sekali lagi ya, saya ingatkan dihibrid biasanya memang untuk tingkat SMA ini lebih sulit untuk soalnya ya, dan kebanyakan dihibrid ya. Kemudian kita buat gametnya ya teman-teman ya. Oke, kita buat gametnya dulu. Nah, masih ingat untuk video materi persilangan gimana cara kita mencari gamet jika ini ada double heterozigot ya? Oke, masih ingat kan bagaimana kita mencari jumlah gamet ya? Jika ada gen heterozigot bisa pakai 2 pangkat N ya teman-teman ya, dimana nanti N ini adalah untuk yang heterozigot ya. Oke ya, ini kemarin ya trik serunya ya, kita bisa pakai ini ya kemarin ya. Oke, ini adalah trik serunya teman-teman. Oke, boleh ya dipakai ini
Misalkan kok nanti teman-teman ketemu ya diminta untuk mencari jumlah gametnya. Oke. Sip. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya ya, berarti untuk mencari gametnya ini ya, ini 2 pangkat berapa teman-teman? Yang hetero kan tadi ada 2 ya. Ini ya, 1, 2, dianggapnya ada 2, berarti kan 2 pangkat 2. Berarti ada 4 nanti kan ya. Oke, ini pun sama ya. 2 pangkat 2 berarti nanti ada 4. Oke, nah langsung kita buat aja ya gametnya ya. Ini apa aja? Berarti B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Gitu ya. Yang ini sama. B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Nah, ini kan langkah selanjutnya teman-teman ya. Kita harus membuat tabelnya untuk mengetahui kemungkinan F2-nya ya. Kita buat tabelnya dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah buat di sini ya tabelnya ya. Di situ tabelnya sudah saya buat, ada 16 kan ya. Nah, ini juga teman-teman bisa buat sendiri juga ya. Oke, sekarang kita cek ya. Kita lihat soalnya ya teman-teman. Ini kita diminta apa? Nah, di sini soalnya kan berapa persen individu yang dihasilkan pada F2 dengan sifat sama seperti F1-nya. Kita cek F1-nya ini kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan F1-nya ini nih. Nah, kita lihat genotip yang B besar, B kecil, T besar, T kecil itu yang mana saja. Nah, itu yang jadi soal teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman ada trik serunya ya. Jadi, jika nanti ya di sini ya. Nah, jika di sini kita diminta untuk yang mencari double heterozigot seperti ini ya. Sebenarnya nanti trik serunya ini lihat diagonal. Jadi kita lihat secara diagonal. Diagonal kemana? Diagonal ke sini teman-teman. Nah, seperti itu. Itu nanti akan memiliki fenotip sama seperti F1 ya. Nah, kalau kita lihat ini ya. Ini kan dia jadi apa ya teman-teman? Dia jadi bulat tinggi kan ya. Nah, bulat tinggi atau F1 nanti pasti akan bisa kita temukan dalam bentuk diagonal ini teman-teman ya. Gitu ya. Oke, misalkan nanti teman-teman diminta soal ya untuk mencari yang sama ya. Jadi bisa dikatakan di sini nanti ya, sebentar ya, yang sama seperti F1-nya. Nah, nanti teman-teman bisa cari dari itu ya secara diagonal gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat jumlahnya ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Nah, ada 4 berarti keturunan yang sama seperti F1 ya, maaf ya di sini ya. Berarti di sini totalnya untuk yang persen individu ya. Nah, dengan genotip B besar B kecil, T besar T kecil ya. Berarti kan jumlahnya ada 4 ya teman-teman. Nah, berarti kalau kita hitung prosentasenya, berarti di sini kita bisa buat 4 per jumlah totalnya 16 kali 100% ya. Berapa teman-teman? Ya, 1/4 ya. 1/4 berarti 25% gitu ya. Oke, itu kalau teman-teman nanti diminta untuk mencari yang double heterozigot ya istilahnya ya, atau sama seperti F1-nya. Nah, kadang teman-teman di soal ini suka ditanya juga bagaimana kalau sama dengan induk F1-nya. Nah, kalau sama dengan induk F1-nya, kita juga sebenarnya bisa cek diagonal ya teman-teman. Cuman diagonalnya di sini berbeda. Jadi nih, nah ini, nah ini kan sama seperti induknya yang P1 ya kan? Dan juga ini juga teman-teman. Nah, jadi secara diagonal juga. Ini juga induknya yang P1 gitu ya. Tetapi aduh maaf yang kelihatan.
Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ya, jadi induk dari P1 kita juga bisa cek secara diagonal teman-teman ya. Oke, ini cara mudahnya. Tapi misalkan teman-teman mau coba baca ini satu-satu juga boleh ya. Ini kan perbandingan akhirnya, kalau kita ingat kembali ya. Ini saya ingatkan ya, untuk rasio ya teman-teman ya. Untuk rasio fenotip F2-nya ya, F2 pada persilangan dihibrid ya, persilangan dihibrid. Nah, kita kan ingat ya teman-teman, berapa ya untuk rasionya? Rasionya itu kan 9 3 3 1 ya teman-teman ya. Nah, 9331. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Tapi ini untuk yang soal modelnya F1 disilangkan sesamanya atau double heterozigot. Jika nanti tidak soal double heterozigot, kita tidak bisa gunakan teman-teman. Kita tidak bisa gunakan perbandingan ini gitu ya. Jadi harus dicari dengan atau secara manual gitu ya. Oke ya teman-teman, ini untuk soal yang nomor 1 ya. Untuk berikutnya, sebentar ya. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini sudah ada soal ya. Disilangkan kelinci hitam ya. Hitam ya, ekor panjang, berarti dihibrid juga ya. Dengan kelinci abu-abu, ekor panjang. Gen untuk warna bulu bersifat intermediate. Nah, ini kita harus hati-hati teman-teman. Ya, tentukan genotip dari induknya ya. Jadi di sini teman-teman, kita diminta mencari genotip dari induknya ya. Jadi kita diminta untuk mencari genotip dari induknya. Sebentar teman-teman. Nah, ini agak. Oke, ya. Nah, berarti kita cari di sini adalah parentalnya ya teman-teman. Kita diminta untuk mencari parentalnya di sini ya. Saya tulis dulu ya. P-nya di sini nanti yang kita cari itu adalah yang hitam ya. Hitam panjang nanti disilangkan dengan yang abu-abu ya, panjang. Oke, nah kita belum tahu ini genotipnya teman-teman. Jadi ini genotipnya seperti apa, kita diminta mencari ya untuk genotipnya. Nah, berikutnya ini sudah diketahui filialnya atau keturunannya teman-teman. Nah, untuk keturunannya di sini ya sudah ada perbandingannya ya. Saya buat di situ kan perbandingannya ada 3:1 ya dan 3:1. 3 ya. Ini kalau saya tulis jadi ya, ini kan hitam panjang. Hitam panjang bisa saya tulis ya karena warna adalah sifatnya intermediate. Berarti kalau hitam harus homozigot seperti ini teman-teman untuk genotipnya ya. Untuk panjang kita belum tahu panjangnya apakah yang homozigot atau panjangnya heterozigot. Berarti kita buat strip ya. Jadi ini kalau penulisan strip atau titik ya, itu berarti untuk yang nanti misalkan mau diisi ini P besar ataupun P kecil, ini tidak berpengaruh teman-teman, karena yang penting nanti depannya ini ya. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu di soal ada dikasih strip gitu ya, dikasih strip gitu, berarti itu untuk yang bisa diisi besar atau kecil ya. Oke. Nah, selanjutnya di situ ya ada satu di situ, satu hitam ekor pendek. Berarti bisa saya tulis lagi nih ya. Nah, kalau ekor pendek kita udah tahu nih kecil semua, ya kan? Kan ekor pendek. Misalkan ya di sini saya buat gennya dulu misalkan ya. Misalkan nanti maaf ya dia. Ini kok agak tunggu ya teman-teman, maaf ya. Oke, nah misalkan di sini ya, saya buat awalnya dulu jadi ya. Misalkan saya buat untuk yang gen H besar, ini kan untuk hitam. Ya. H kecil ini untuk yang putih. Ya. Nah, gitu kan ya, putih. Nah, kemudian untuk yang gen P besar ini saya buat panjang. Oke, ya. Untuk P kecil ini berarti pendek. Nah,
Nah, misalkan ya, saya buat genotipnya seperti itu ya teman-teman. Nah, karena abu-abu berarti kan di situ sifatnya intermediate. Jadi kan di sini kalau mau kita buat abu-abu nanti harus H besar H kecil ya. Oke, selanjutnya ya di sini ya 31 saya tulis seperti ini udah bener ya. Abu-abu panjang. Abu-abu berarti H besar H kecil panjang. Nah, kita juga belum tahu nih, kita kasih strip lagi ya. Kemudian ini satu abu-abu berarti H besar H kecil, abu-abu ekor pendek, P kecil P kecil. Nah, ternyata keturunannya itu seperti ini teman-teman. Nah, kita diminta mencari parentalnya. Yuk, kita coba buat parentalnya ya. Kan di sini yang diminta ini kan hitam, berarti kita udah bisa buat nih. Kalau hitam berarti apa? H besar, ya. Panjang di sini ya. Panjang ini berarti di sini kan kita belum tahu nih panjangnya nanti yang homozigot atau yang heterozigot ya. Berarti ini saya strip dulu ya teman-teman, karena nanti boleh diisi P besar, boleh diisi P kecil. Kemudian untuk yang abu-abu ini kan heterozigot ya teman-teman ya, H besar H kecil ya. Panjang di sini berarti untuk panjang ini juga saya belum bisa isi teman-teman. Apakah saya mau isi P besar atau saya mau isi P besar P kecil. Nah, inilah yang harus kita cari teman-teman. Jadi untuk P yang ada di sini sama P yang ada di sini tuh haruskah diisi yang pakai P besar semua atau haruskah yang pakainya P kecil atau yang P besar P kecil? Nah, seperti itu. Nah, cara mudahnya ya teman-teman. Teman-teman tuh harus lihat yang resesifnya. Nah, ini dia kan P kecil ya. Berarti caranya teman-teman ya. Jadi bisa saya tulis ya di sini ya. Jadi teman-teman tuh lihat yang resesifnya. Nah, karena di sini ya resesifnya ini kan ada P kecil semua. Otomatis dapat dari mana? Dapat dari dua-duanya pastinya. Kalau di sini saya kasih P kecil, sini saya kasih P kecil, otomatis kalau di sini bergabung deh, ini akan kita dapatkan P kecil. Begitu ya. Nah, kalau misalkan di sini saya isi P besar, di sini saya isi P kecil, akan dapat P kecil enggak? Enggak, gitu jadinya. Di sini kita pakai yang P kecil ya. Boleh juga sebenarnya dipakai cara jumlah gamet ya. Gimana caranya? Dengan cara jumlah gamet ya. Adik-adik kan masih ingat ya, kalau mau mencari jumlah gamet sebelumnya ya, tadi kan bisa pakai 2 pangkat N. Nah, caranya gini, ini kita jumlahkan dulu ya. Ini total perbandingannya ada berapa? Kan 8 ya. Nah, 8 ini kalau kita faktorkan, ini kan namanya persilangan, itu sama aja mengalikan ya teman-teman. Nah, ini sama aja kita kalikan sebenarnya. Berarti di sini untuk 8 kemungkinan kita bisa mengalikan 8 kali 1 atau 4 kali 2. Nah, mana kemungkinan yang mungkin ya? 8 kali 1 ini jelas nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena jumlah gamet itu untuk double heterozigot maksimal itu 4. Berarti ini yang paling mungkin. Berarti kita cari gamet yang nanti kalau dia persilangan ini dibuat, ini akan dapat 8. Ya, berarti 4 kali 2. Oh, kita bisa dapat nih di sini. Ini berapa ya gametnya? Ini kan 2 pangkat 1 nih. Nah, berarti kan 2 ya. Terus ini nih. Oh, ternyata double heterozigot ini ada 2 nih. Nah, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ah, berarti 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4? 8. Oh, cocok sama filialnya gitu ya. Itu teman-teman caranya jika ada soal diminta mencari genotipnya gitu ya. Oke.